Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-77. Nah, pada episode spesial part ke-76 sebelumnya itu, tim Boruto terjebak ke labirin yang dibuat oleh seseorang. Sementara mereka terjebak, Kawaki entah berada di mana. Singkat cerita, Boruto pun bekerja sama dengan Momoshiki untuk mencari jalan keluar. Di sisi yang lain, Mitsuki berhasil menemukan Yamato dan bertemu dengan Fudo yang termasuk anggota pencuri makam. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah Fudo sanggup melawan Mitsuki dan Yamato? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Fudo yang melompat ke arah Yamato untuk melancarkan pukulannya. Namun tiba-tiba dinding yang berada di samping Fudo hancur dan membuat Fudo terpental jauh dan menabrak dinding. Ternyata Mitsuki berhasil menemukan keberadaan Yamato. Mitsuki berkata, rupanya Kapten Yamato ada di sini. Di sisi lain, Fudo pun bangkit dan terkejut melihat Mitsuki. Fudo berkata, siapa kau? Sambil melihat ke arah Yamato, Mitsuki berkata, dia siapa? Yamato membalas, dia adalah orang yang mencuri makam itu. Sambil tersenyum, Fudo berkata kembali, mau dua sekalipun aku tidak akan takut. Lagi pula kekuatan kalian jauh di bawahku. Adegan pun beralih ke Mitsuki kembali. Dengan raut wajah yang serius, Mitsuki berkata, benarkah? Kuharap perkataanmu sesuai dengan kemampuan milikmu. Terlihat Mitsuki langsung melakukan sage mode di hadapan Fudo. Melihat hal tersebut, Fudo pun terkejut dan berkata, kekuatan apa itu? Adegan pun beralih ke saya yang sedang menaiki elangnya. Terlihat saya mencoba untuk naik ke atas dan keluar dari labirin. Namun perlahan-lahan batu itu menutup jalan keluar. Melihat hal tersebut, saya berkata dalam hati, mereka tak biarkan aku keluar dari sini. Setelah mengatakan hal tersebut, saya langsung menambah kecepatan elangnya. Ketika sudah hampir di penghujung jalan keluar, tiba-tiba batu itu dengan sangat cepat menutup jalan tersebut. Dengan raut wajah yang terkejut, saya langsung melompat ke bawah dan elangnya pun hancur karena menabrak batu dengan sangat keras. Di saat saya hendak turun ke permukaan, tiba-tiba seseorang melempar alat penyadap di belakang baju Sai. Sambil tertawa, Fuen berkata, mustahil bisa kabur dari mahakarya milikku dengan jurus kecil seperti itu. Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang mencari jalan keluar. Naruto berkata, lagi-lagi ada dua jalan. Setelah berpikir keras, Naruto pun memutuskan untuk lewat di jalur yang kiri. Ketika Naruto hendak melangkah, dia pun langsung melompat ke belakang untuk menghindari jebakan. Sambil tersenyum, Naruto berkata, aku tak akan masuk ke perangkap yang sama. Berarti ini jalan yang tepat. Di sisi lain, Fuka tiba-tiba berkata, bukan ke situ jalannya. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul bola yang besar ke arah Naruto. Melihat hal tersebut, Naruto langsung lari dan melompati batu tersebut. Naruto berkata, hampir saja aku jadi rata. Di sisi lain, Fuka berkata, perangkap Fuen bukanlah sesuatu yang istimewa. Adegan pun beralih ke Mitsuki kembali. Mitsuki berkata, kenapa? Kenapa kau tidak menyerangku? Apa kau takut? Mendengar perkataan Mitsuki, Fudo pun tidak kesalah berkata, sombong sekali. Setelah mengatakan hal tersebut, Fudo langsung berlari ke arah Mitsuki dan berniat untuk menyerangnya dengan tinjunya. Melihat hal tersebut, Mitsuki langsung melakukan ular dari lengan bajunya untuk melilit tangan Fudo. Setelah terikat, dua ular tersebut langsung menggigit tangan Fudo. Sambil menahan rasa sakit, Fudo langsung menghancurkan ular Mitsuki dengan tangannya sendiri. Ketika melihat ke arah Mitsuki, tiba-tiba Mitsuki menghilang dan tiba di hadapan Fudo. Melihat kecepatan Mitsuki, Fudo pun terkejut dan berkata, cepat sekali. Dengan cepat, Mitsuki langsung menghantam tubuh Fudo dengan taijutsu miliknya. Terlihat Fudo kesulitan untuk menangkis serangan Mitsuki. Ketika memiliki celah untuk menyerang balik, Fudo langsung melancarkan tinjuannya ke arah Mitsuki. Namun, Mitsuki dengan lincah menghindari serangan tersebut. Sambil menghindar, Mitsuki langsung membentuk segel tangan dan berkata, Raiton, Hebi Mikasuchi. Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki langsung menyerang Fudo dengan Raiton. Terlihat Fudo pun berteriak kesakitan dan langsung tidak sadarkan diri. Melihat Fudo yang tumbang, Yamato pun menghampiri Mitsuki dan berkata, apa dia bebek saja? Mitsuki membalas, tenang saja Kapten Yamato, aku tidak membunuhnya. Ayo, kita cari Naruto. Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Naruto berkata, kenapa dia? Sambil berjalan ke arah Naruto, Fuka berkata, aku tak suka ini, menyebalkan. Di sini rencananya adalah membiarkan jebakan efektif tanpa aku harus terlibat.
Mau bagaimana lagi? Akan ku jaga tempat ini. Naruto membalas, akan ku akhiri perpecahan yang menjijikan ini. Terlihat Naruto langsung turun ke permukaan tanah. Ketika Naruto turun, tiba-tiba Fuka yang menghilang langsung mendekati Naruto dan berniat untuk melakukan sesuatu. Namun tiba-tiba Fuka terkena Kiro Rasengan dan langsung terpental cukup jauh. Melihat hal tersebut, Naruto yang bingung berkata, apa yang terjadi? Di sisi lain, Fuka yang masih menahan rasa sakit pun bangkit kembali dan berkata, siapa yang melakukan ini? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada shuriken yang menancap di samping Naruto. Lalu Boruto pun datang menggunakan Hiraishin. Boruto berkata, kau berniat untuk berbuat aneh dengan Naruto kan? Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya sedikit pun. Melihat Boruto, Naruto pun berkata, dari mana kau tahu aku ada di sini, Boruto? Boruto membalas, aku mengikuti cakramu dan sampai ke sini. Di sisi lain, Fuka pun tidak kesal berkata, berani sekali kau menyerang seorang wanita. Boruto membalas, sebenarnya aku juga tidak berniat untuk menyerangmu. Tapi jika kau memaksa dan menyerang kami. Terlihat Boruto langsung melakukan pedang Kusanagi dari sarung pedangnya. Boruto melanjutkan perkataannya, aku akan menghabisimu di sini. Adegan pun beralih ke Fuen yang berada di pilar batu. Fuen berkata, ini bukan genjutsu. Aku memanggil medan yang kurancang, terbuat dari lingkungan spasial yang berbeda. Di sisi lain tempat, tampak Sai sedang bersembunyi dari Fuen. Tapi karena alat penyadak di baju Sai, Fuen pun tahu lokasi dari Sai melalui peta yang dibuatnya. Sai berkata, aku tak semudah itu bertarung di medan yang diciptakan oleh musuh. Setelah mengatakan hal tersebut, Sai pun langsung menghilang. Sambil tersenyum, Fuen berkata, percuma bersembunyi, kau tak akan pernah lepas dari mataku, karena kau sudah ditandai olehku. Kemanapun kau pergi, aku bisa mengetahuinya. Terlihat muncul titik merah keberadaan Sai di peta milik Fuen. Adegan pun beralih ke Sai kembali yang mencari jalan. Sai berkata, apa aku kehilangannya? Aku harus segera bergabung dengan yang lain. Setelah mengatakan hal tersebut, Sai pun mulai berlari kembali. Sementara itu, Fuen pun tersenyum dan berkata, ternyata kau di situ ya. Terlihat Fuen mulai mencoret peta yang akan dilalui oleh Sai. Karena hal tersebut, banyak batu yang berjatuhan tepat di atas Sai. Namun, Sai berhasil menghindari batu tersebut dan terus berlari. Tak sampai di situ, Fuen kembali mencoret peta yang akan dilalui oleh Sai. Terlihat Sai terus menghindari batu-batu yang berjatuhan. Dengan keadaan waspada, Sai berkata, dia seharusnya tak bisa melihatku. Kenapa ada jebakan di mana-mana? Setelah mengatakan hal tersebut, Sai pun melompat ke atas dan berada di atas pilar batu. Di sisi lain, Fuen telah tahu posisi dari keberadaan Sai. Ketika Sai ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba batu pijakannya hancur dan Sai pun terjatuh. Tak lama setelah itu, Fuen pun muncul di hadapan Sai dan berkata, semua pergerakanmu muncul pada gambar desain ini. Sambil mengangkat tangan, Fuen berkata, Doton Gansetsukon. Terlihat batu di sekitarnya mulai melayang dan membentuk sebuah tombak. Lalu Fuen langsung melempar tombak batu tersebut ke arah Sai. Terlihat Sai pun terkena serangan tersebut hingga menembus tubuhnya. Namun Sai yang berada di sana adalah sebuah bunsin tinta. Melihat hal tersebut, Fuen pun terkejut dan berkata, apa? Ternyata Sai sudah berada jauh di belakangnya dan langsung melakukan Choujou Giga. Sai berkata, info Choujou Giga. Terlihat keluar 3 harimau dan bersiap untuk menyerang Fuen. Namun Fuen kembali melakukan jurus yang sama untuk menghancurkan seluruh serangan Sai. Setelah serangan Sai hancur, Fuen pun kehilangan jejak Sai. Fuen berkata, aku tak percaya dia memudahiku. Dia mungkin berada di jalan yang benar, karena dia sungguh mampu mengungguliku. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Serada tiba-tiba berkata, rupanya kau dalang dari semua jebakan ini ya. Mendengar perkataan Serada, Fuen pun terkejut dan menoleh ke belakang. Ternyata Serada dan Himawari sudah berada di tempat yang sama dengannya. Fuen berkata, rupanya ada 2 musuh ya. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Mendengar perkataan Boruto, Fuka pun merasa jengkel dan berkata, kau membuat kesabaranku habis. Terlihat Fuka langsung membuat segel tangan dan berkata, Katon Hosekan no Jutsu. Di sisi lain, Boruto langsung melakukan Suiton untuk membalas serangan Katon. Terlihat api tersebut padam dengan Suiton milik Boruto. Ketika serangan itu hilang, tiba-tiba kunai Boruto mulai terbang ke arah Fuka. Dengan raut wajah yang terkejut, Fuka langsung menghindar dengan menggerakkan kepalanya. Fuka berkata, tadi itu hampir saja. Tiba-tiba Boruto langsung muncul di samping Fuka menggunakan Hiraishin. Dengan cepat Boruto langsung menendang Fuka hingga terpental cukup jauh. Tak sampai di situ saja, Boruto juga langsung menembakkan Shidan ke arah Fuka. Terlihat Fuka pun terkena Shidan dan berteriak kesakitan. Sambil menghampiri Fuka, Boruto berkata, lebih baik kau menyerah saja.
Sambil merintih kesakitan, Fuka langsung melakukan ombak Suiton yang sangat besar ke arah Boruto. Tak hanya itu saja, Fuka juga melakukan Raiton untuk memperkuat Suiton miliknya. Namun tiba-tiba ombak Suiton dan listrik miliknya terhisap oleh sesuatu. Melihat hal tersebut, Fuka dan Naruto pun terkejut. Fuka berkata, "Jurusku tiba-tiba terhisap. Apa yang terjadi?" Ternyata Boruto sedang menggunakan Skill Karma tahap keempat. Terlihat muncul tanduk di kening Boruto. Melihat hal tersebut, Naruto berkata, "Itukah Skill Karma?" Di sisi lain, Fuka tampak terkejut dan histeris melihat tampilan Boruto. Fuka berkata, "Ternyata kau adalah iblis." Mendengar perkataan Fuka, Boruto berkata, "Ya, dan kau akan menerima kematianmu." Sambil mengangkat tangannya ke depan, Boruto berkata, "Cho, Odama Rasengan." Terlihat muncul Rasengan yang sangat besar tepat di hadapan Fuka. Melihat serangan yang sebesar itu, Fuka pun tiba-tiba pingsan. Di sisi lain, Boruto langsung menghilangkan Rasengan tersebut. Terlihat Boruto pun menonaktifkan Skill Karma dan tersenyum. Momoshiki berkata, "Sepertinya kepribadianmu boleh berubah, Boruto. Kau menakutinya." Boruto membalas, "Aku hanya bercanda. Daripada dia terus melawanku, lebih baik aku buat begini saja." Di sisi lain, Naruto pun menghampiri Boruto dan berkata, "Kukira kau akan menghabisinya." Boruto membalas, "Aku tidak akan melakukannya sampai sejauh itu." Adegan pun beralih ke Sarada kembali. Terlihat Fuen langsung menggunakan Doton untuk menyerang Sarada dan Himawari. Namun Sarada langsung menggunakan Chidori Nagashi untuk menghancurkan Doton tersebut. Sambil mengaktifkan mata Sharingan, Sarada berkata, "Lebih baik hentikan perbuatan kalian." Melihat mata Sharingan, Fuen pun terkejut dan berkata, "Kau seorang Uchiha?" Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Fudo kalah oleh Mitsuki tanpa sempat membalas serangan. Sementara itu, Boruto juga berhasil menemui Naruto dan berhasil mengalahkan Fuka. Sedangkan di tempat lain, Sarada dan Himawari akhirnya bertemu dan bertarung melawan Fuen. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah Fuen bisa dikalahkan dalam sekejap? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-78. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.